Diceritakan, Ultraman Noah merupakan salah satu pahlawan super legendaris yang berasal dari dimensi lain. Bisa dibilang dewa segala ultra, yang asal-usulnya masih misterius. Dikatakan juga bahwa Noah adalah cahaya pertama yang lahir dari pembentukan alam semesta tertua di Ultra Series, yaitu World of End Universe, atau dunia asal semua alam pada serial Ultraman. Umur Noah juga masih menjadi misteri, apabila diprediksi sekitar 350.000 tahun lebih. Noah sudah melindungi berbagai semesta, sejak zaman jauh kelahiran para Ultra di Nebula M78. Dahulu, Noah pernah mengalahkan makhluk kehidupan tertinggi, Rayblood, bersama pasukan besarnya. Dan akhirnya Noah berhasil menghancurkan tubuh Rayblood, namun kekuatan Rayblood menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah pertempuran tersebut, Noah harus membersihkan monster-monster yang dikendalikan Rayblood untuk mencegahnya menyerang planet-planet lain yang tak bersalah. 20.000 tahun setelah kejadian tersebut, Noah datang ke Nebula M80 di konstelasi Scorpius untuk memerangi Space Beast yang meneror kehidupan di sana. Noah juga digambarkan sudah bersatu dan terikat pada berbagai makhluk hidup, atau kita kenal sebagai Dynamis. Dan Dynamis pada masa itu adalah alien-alien yang baik. Setelah bertahun-tahun lamanya Noah berjuang, akhirnya Noah melakukan tidur panjang karena kekuatannya yang habis terkuras. Hal ini membuat suatu ras alien cerdas berbentuk ubur-ubur di Nebula yang juga disebut dengan visitor merasa khawatir karena mereka tidak punya sosok pelindung pada planet mereka. Sehingga para visitor memutuskan untuk menciptakan cloning dari Ultraman Noah yang diberi nama Ultinoid Zagi. Untuk melawan kemampuan Space Beast yang terus berkembang, Zagi dipasang suatu program, yaitu program Self-Evolving, dengan memakan setiap Space Beast yang dikalahkan olehnya. Namun tanpa disadari, hal ini mendistorsi dirinya dan merusak kesadarannya menjadi tidak stabil karena terpengaruh sistem evolusinya sendiri. Alhasil, lewat kualitas sel dan mayat Space Beast, Zagi beralih menjadi Dark Zagi. Dark Zagi yang mengamuk membuat teror di planet visitor sambil menghancurkan sekelilingnya. Karena tidak memiliki pilihan lain untuk menghentikan Dark Zagi, para visitor terpaksa meledakkan matahari dan nebula mereka, dan menjadikannya ledakan supernova sembari berharap dapat memusnahkan Dark Zagi. Namun ternyata Dark Zagi selamat dari ledakan itu, yang mana ledakan tersebut juga ikut menghancurkan planet visitor. Beberapa visitor yang berhasil selamat kemudian melarikan diri ke galaksi lain, di mana nantinya mereka menemukan bumi. Ledakan dari supernova sebelumnya juga membuat retakan antar semesta, di mana Dark Zagi memasukinya, dan membuat teror di berbagai dunia yang dilewatinya. Singkat cerita, Dark Zagi tembus ke Nebula M78, atau dunianya para Ultra Sowa, termasuk Neos, Max, Mebius, Taiga, dan Z. Saat itu, para Ultra sudah lahir dengan wujud raksasa mereka, dan Space Garrison juga sudah dibentuk yang bertugas untuk melindungi alam semesta dari semua kaiju dan alien jahat yang berkeliaran. Dark Zagi lalu menyerang planet para Ultraman, yaitu Land of Light, bersama pasukan monsternya. Di sana, para Ultra Brother juga terpaksa berhadapan dengan Dark Zagi. Namun karena terlalu kuat, membuat mereka kewalahan, dan Dark Zagi sempat menyandra Ultraman Zophie. Beruntung Ultraman Noah yang mendengar sinyal SOS terbangun dari hibernasinya, lalu mengejar Zagi yang melewati alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, hingga sampai ke Nebula M78. Noah yang telah sampai segera membebaskan Zophie, dan terlibat dengan pertempuran besar di sana, yaitu melawan para monster yang dibawa Dark Zagi. Dan juga kita melihat selama pertempuran Noah memberikan energinya pada Ultraman dan Ultra Seven. Di tengah pertarungan besar, Dark Zagi menembakkan teknik Lightning Zagi untuk mengalahkan para Ultraman, namun ditepis oleh Ultraman Noah, yang akhirnya memutuskan untuk berduel dengan cloningannya. Pertempuran tersebut berlangsung imbang, di mana keduanya sama-sama unggul baik teknik, serangan fisik maupun jarak jauh, hingga akhirnya Noah menggunakan kekuatan cahaya yang paling kuat untuk menyeret Dark Zagi bersamanya, dan berhasil menyegel Dark Zagi di dimensi lain, serta menutup retakan antar semesta tersebut dengan teknik Noah the Final. Kita juga diberitahu bahwa Zagi kehilangan tubuhnya, dan Noah juga mengalami efek dari penggunaan Noah the Final, yaitu wujud dari Noah mengalami devolusi, hingga menyebabkan penurunan kekuatan yang dimilikinya. Di tahun 1991, dengan hancurnya planet yang dihuni oleh para visitor, mereka lalu memutuskan untuk ke bumi, dan jatuhlah mereka di gurun Arizona. Tentara Amerika Serikat sempat menemukan mereka,
dan diberitahu oleh mereka bahwa mereka akan bersedia memberikan teknologi selama itu hanya untuk pertahanan bumi terhadap ancaman yang akan datang. Melalui perantara seorang anak bernama Kaimoto, para visitor melakukan interaksi dengan para ilmuwan TLT. Oh iya, TLT atau Terrestrial Liberation Trust adalah sebuah badan investigasi untuk mengalahkan Space Beast. Intinya semacam badan pertahanan milik pemerintah gitu. Sehingga para visitor memberikan teknologinya bernama Lete dan juga beberapa teknologi lain seperti optik camouflage, memory eraser, dan teknologi TLT lainnya. Dan juga dikatakan apabila Zagi datang dan dibangkitkan, planet bumi akan dihancurkan. Kita juga melihat salah seorang peneliti di sana yang sempat mendengar perkataan dari Kaimoto. Dia adalah Hajime. 2 tahun setelahnya, Hajime tiba-tiba dirasuki oleh Zagi. Lalu Zagi memulai rencananya untuk membangkitkan tubuh aslinya dengan memanfaatkan rasa takut dari seorang gadis bernama Nagi, yaitu seorang dunamis masa depan dengan membantai para peneliti di sana, termasuk keluarga Nagi sehingga Nagi mengalami kondisi traumatis yang mendalam. Diceritakan pada sebuah fasilitas penelitian muncullah Space Beast pertama yang membunuh orang-orang di sana. Seorang peneliti mencoba untuk menangkap beast tersebut, namun sayang Space Beast tersebut berhasil mengelabuinya dengan memunculkan sesosok manusia pada tubuhnya, dan beast tersebut berhasil kabur dari tempat itu. Kita beralih ke seorang pilot bernama Maki dan sahabatnya. Maki berniat untuk berhenti menjadi pilot pesawat tempur, disebabkan umur anaknya yang sudah tak lama lagi, karena penyakit yang diderita anaknya. Kita juga diperlihatkan kilas balik dari masa lalu Maki, yang bercita-cita sebagai pilot, dan sekarang ia telah menggapai cita-citanya. Kini ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Tiba-tiba suara sirine berbunyi. Kemudian Maki dan sahabatnya ditugaskan untuk mengecek sebuah benda yang terdeteksi pada radar penerbangan. Di saat terbang, pesawat yang dikendarai sahabatnya tiba-tiba mengalami kerusakan, dan Maki pun menyuruhnya agar kembali dan menyerahkan tugas ini kepada Maki saja. Tak berlangsung lama, radar menemukan sinyal dari benda sebelumnya, dan tiba-tiba mengarah